Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali sehat walafiat. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Nah, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam melaksanakan perintahnya majikannya, tuannya, tutup mulut, tutup aibnya, tetapi tembok istana berbicara. Ya karena itu kan ada jeda waktu. Jeda waktu Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan saya tidak melakukannya, dia menggoda saya. Ya kemudian suami cari penasehat tadi, ada jeda waktu. Nah ketika berita ini sudah sampai kepada yang ahlinya, kemudian tadi ada juga teman yang duduk di situ sepupunya, maka tembok istana berbicara. Ya biasalah, jangan bilang siapa-siapa ya, jangan bilang siapa-siapa. Ya, ini akhirnya jadi bilang siapa-siapa. Nabi Yusuf bungkam. Nah, tembok istana berbicara hingga keluar dari istana. Berita itu menyebar keluar istana. Tapi di kalangan orang-orang yang elit, di kalangan istri-istri pejabat. Istrinya menteri kok mau sama pelayan. Sampai ngejar-ngejar pelayan. Tentu yang namanya berita tersebar itu kan bumbunya banyak ya. Bumbunya banyak. Heboh ini. Itu kalau mungkin ada handphone di masa itu udah viral. Ya, viral tuh. Wah, nih istri menteri begini viral tuh. Maka muncul celaan. Kalimat yang diabadikan di Al-Qur'an itu kalimatnya ini istrinya menteri pembesar Mesir kok sampai tergila-gila dimabuk cinta sama pelayannya ini loh. Kok sampai seperti itu? Oh, dia termasuk orang yang salah besar itu. Ya, dia salah fi dhalalim mubin. Salah besar dia. Nyata itu kesalahannya. Disebutkan di ayat yang ketiga 30. Dalam kesesatan yang nyata. Dimaksud yang kesesatan nyata ini kesalahan yang besar ini. Tidak benar. Buta dia. Itu pembantu loh, pelayan loh. Kok sampai segitunya pelayannya dikejar-kejar. Kurang apa sih ya? Suaminya juga ganteng kok. Dan masih banyak orang ganteng lain gitu. Ngapain pelayan dikejar-kejar? Timbul berita yang merusak nama Zulaikha. Maka Zulaikha mendengar berita tersebut di ayat 31. Bayangkan ini istri menteri dengar gosip pencemaran nama baik. Ya, caranya bagaimana ini ya menyelesaikannya? Cerdasnya Zulaikha. Jadi Zulaikha mau beresin masalah ini dan dia akhirnya bisa tetap menunjukkan cintanya sama Yusuf alaihissalam tanpa dicela lagi. Artinya justru klarifikasi, memang benar, saya yang melakukannya, memang benar itu, tidak saya pungkiri, memang saya kejar-kejar Yusuf. Tapi Zulaikha pengen orang-orang yang gunjing dia tadi, yang ngomongin dia, akhirnya menerima, oh ya pantas, ya nggak apa-apa, pantas kalau dia ngejar-ngejar Yusuf pantas. Ini cerdasnya Zulaikha ini. Caranya bagaimana? Ayat yang ke-31. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Masyaallah. Zulaikha smart. Ya, perempuan yang cerdas. Akhirnya semua wanita itu diundang ke istana. Jadi yang mencela itu diundang ke istana, diajak duduk bareng. Dibuat jamuan makan. Dalam tafsir disebutkan kurang lebih ada 40 orang. 40 orang wanita ningrat pejabat. Ya, elit. Diajak masuk istana. Seneng lah. Diajak masuk istana, kemudian diundang makan, masing-masing dikasih tempat duduk terhormat. Yang bisa duduknya nyaman, muttakaan. Jadi tempat duduk yang bisa nyantai itu. Dah, tenang dulu. Kemudian hidangannya persis di depannya. Satu orang satu ini. Lengkap dengan pisau.
buat ngupas buah atau makanan lain yang butuh pakai pisau. Ya kalau orang-orang barat itu kan makan dengan tangan kiri dan tangan kanan ya. Tangan kanannya megang pisau, tangan kirinya megang garpu. Ya mungkin dulu ada makan-makannya juga seperti itu, harus dengan pisau. Dipilihkan pisau yang tajam tuh, taruh. Satu orang satu pisau. Coba perhatikan. Bagaimana Zulaikha bisa memprediksi bahwasannya mereka nggak akan kuat. Karena Zulaikha tahu dirinya kuat. Dirinya orang yang kuat, saya ini orang kuat, tapi lihat Yusuf saya nggak kuat. Nah kalau kalian kan elek-epek gitu. Kalian orang-orang yang memang nggak kuat, lihat yang rodok ganteng titik, kelepek-kelepek itu kalian. Saya ini suami yang ganteng, tapi lihat Yusuf nggak kuat saya, nggak kuat. Karena saya mampu. Makanya Zulaikha dengan santai, oh lihat saja. Menjelek-jelekan saya. Undang semuanya. Diundang makan semuanya. Setelah diundang makan, Nabi Yusuf alaihissalam diperintahkan sama Zulaikha yang berada di ruangan lain, ya. Yusuf, masuk sini. Masuk Nabi Yusuf, suruh jalan, suruh lewat situ. Begitu Nabi Yusuf lewat, ini sementara 40 orang yang diundang ini dari rumah sudah bayangin juga nih ya. Nah kira-kira ini, itu Yusuf seperti apa toh? Pria itu seperti apa? Kalau jelek sih nggak mungkin sih ya. Tapi walaupun ganteng, tapi itu pelayan gitu loh. Pelayan. Tapi kira-kira gantengnya seberapa ya? Seperti apa? Ini perempuan sudah berkhayal kan ya, macam-macam ya. Kayak siapa ya kira-kira? Apa gantengnya seperti Habib Novel ya? Enggak lah, nggak mungkin Habib Novel tuh wajahnya banyak bekas jerawatnya itu. Kalau aspal gronjal-gronjal, giginya aja nggak terawat, nggak mungkin tuh. Nggak mungkin Habib Novel tuh. Wah, rambutnya udah pada putih, ini kalau nggak disemir kan ya, nggak semir coklat tua kelihatan tuanya, walaupun usianya ya belum tua. Apalagi jenggotnya ini udah putih kelihatan, aduh Habibnya sepuh banget ya gitu kan komentarnya netizen. Ikhwani rahimakumullah.